Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Union Budget. Gimana kabarnya nih Mams di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mumpung bulan baru, gimana nih Mams? Udah bikin budget plan dan bayar-bayar tagihan belum? Kalau belum, yuk bikin budget plan bareng aku. Nah, pertama-tama di sini aku udah siapin template budget plan untuk bulan Juni ya Mams. Untuk income-nya masih sama seperti bulan-bulan kemarin, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Begitu juga dengan anggaran di setiap pos-posnya ya Mams. Sekali lagi, aku tuh pengen ngingetin ke Mams semua, kalau aku tuh bukan seorang pakar keuangan ya Mams. Aku murni seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk berbagi pengalaman dan juga tips and trick gimana caranya aku mengelola keuangan rumah tangga aku dengan penghasilan yang pas-pasan ya Mams. Budget plan yang aku buat ini udah aku sesuaikan ya Mams sama kebutuhan aku. Jadi kalau misalkan Mams merasa tertarik untuk bikin budgeting juga kayak gini dengan penghasilan yang sama kayak aku, silakan aja ya Mams. Tapi jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kondisi keluarga dan juga daerah tempat Mams tinggal ya. Karena kebutuhan masing-masing keluarga itu beda dan daerah tempat kita tinggal itu juga berpengaruh terhadap besaran pengeluaran kita setiap bulan ya Mams. Kembali ke budget plan aku, di sini aku udah siapin uang sebesar 1 juta rupiah dan udah aku pecahin juga ke beberapa pecahan. Nah, sekarang waktunya untuk ngisi dompet disiplin aku. Langsung aja ke pos pertama, di sini ada wifi, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Untuk wifi ini aku anggarkan sebesar Rp150.000 ya Mams. Nah, untuk pos ini tuh emang kadang ada sisa, kadang enggak ya Mams, karena biasanya aku bayarnya antara Rp150.000 sampai Rp100.000 ya Mams. Buat yang penasaran kenapa aku bayar wifi-nya murah banget, di rumah aku tuh sebenarnya pakai wifi dari IndiHome ya Mams. Cuman ini karena aku bayarnya patungan sama adik-adik aku, makanya aku kebagian sebesar 150.000 ya Mams. Lanjut ke pos selanjutnya yaitu belanja bulanan. Nah, ini sama seperti bulan-bulan sebelumnya juga ya Mams. Untuk belanja bulanan ini aku budgetkan sebesar Rp250.000. Insya Allah ini cukup ya Mams untuk kebutuhan aku sama suami. Ada beberapa dari Mams yang pernah nanya ke aku, biasanya aku belanja bulanan tuh beli apa aja sih? Terus gimana sama kebutuhan dapur? Apakah ini juga termasuk di belanja bulanan? Jadi untuk belanja bulanan ini hanya khusus untuk kebutuhan aku sama suami ya Mams. Sedangkan untuk kebutuhan dapur seperti sayur mayur, lauk, dan lain-lain, itu mama aku yang kelola ya Mams. Next ke pos selanjutnya, di sini ada transportasi. Ini untuk bensin suami aku selama sebulan ya Mams. Seperti biasa di sini aku budgetkan sebesar 200.000 ya Mams. Ini juga kadang ada sisa karena seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, suami aku tuh kadang pegang uang sendiri ya Mams dari penghasilan tambahannya. Berikutnya yaitu pos galon. Sama seperti bulan sebelumnya, di sini aku budgetkan sebesar Rp50.000 ya Mams. Dan ini tuh selalu ada sisa karena emang di tempatku itu setiap kali kita isi ulang galon itu kita selalu dapat voucher yang bisa kita tukarkan dengan gratis satu kali isi ulang galon. Lalu di pos selanjutnya di sini ada pos ziarah. Seperti biasa aku budgetkan sebesar Rp50.000 ya Mams. Ini aku pakai untuk beli bunga tabur setiap kali aku ziarah ke makam mertua ya Mams. Gak lupa juga di sini aku selalu checklist budget plan aku setiap kali aku selesai ngisi uang di pos-pos dompet keuangan aku ya Mams. Lanjut ke pos selanjutnya yaitu pos jajan. Nah, di sini karena aku kekurangan uang receh, jadi untuk budget jajan di sini aku gabungin aja sama budget refreshing ya Mams. Biasanya aku budgetkan untuk jajan dan refreshing itu masing-masing sebesar Rp30.000. Jadi di sini aku taruh sebesar Rp60.000 ya Mams. Lalu di pos berikutnya di sini ada pos gift. Nah, ini sama seperti bulan-bulan sebelumnya aku isi sebesar Rp30.000 ya Mams. Jadi ini tuh biasanya aku pakai buat beliin hadiah ataupun ngisi amplop kondangan setiap kali aku dan suami dapat undangan hajatan gitu ya Mams. Jujur, pos gift ini tuh emang ngebantu banget kalau misalkan kita tiba-tiba dapat undangan ya Mams. Dulu sebelum aku bikin pos gift ini, aku tuh suka kebingungan kalau misalkan tiba-tiba dapat undangan dan aku nggak ada budget khusus untuk itu ya Mams. Jadi sekarang setiap kali ada hajatan, aku udah nggak bingung lagi mau ngambil budget dari mana karena emang udah aku sediain ya Mams. Lanjut ke pos selanjutnya, di sini ada pos pegangan. Nah, ini karena uang recehan aku nggak cukup, jadi ini aku gabungin aja pos pegangan sama pos tidak terduga ya Mams. Seperti biasa untuk pos pegangan dan tidak terduga ini masing-masing aku budgetkan sebesar Rp30.000 ya Mams.
Untuk dua pos terakhir yaitu pos pegangan dan pos tidak terduga, ini biasanya aku pakai untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak di luar dari pos-pos yang sudah aku anggarkan ataupun untuk menutupi kekurangan dari pos-pos lainnya ya Mams. Dua pos ini tuh menurut aku penyelamat banget sih, terutama kalau misalkan aku ada kebutuhan-kebutuhan mendadak di luar dari pos-pos yang udah aku rencanain, dan juga kalau misalkan aku ada kekurangan di pos-pos lain ya Mams. Walaupun itu jarang banget terjadi, dan walaupun jumlahnya nggak besar, tapi seenggaknya pengeluaran-pengeluaran mendadak kayak gini dan juga kekurangan-kekurangan itu sama sekali nggak mengganggu dana darurat dan tabungan aku ya Mams. Nah, berdasarkan pengalaman aku mengelola keuangan dengan alokasi gaji yang nggak besar, menurut aku pos pegangan dan pos tidak terduga itu lumayan penting ya Mams untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dengan adanya dua pos ini, alhamdulillah kekurangan-kekurangan finansial yang aku alami itu sama sekali nggak mengganggu dana darurat dan juga tabungan aku ya Mams. Dan itu juga yang bikin sampai aku tuh nggak pernah over budget, alhamdulillah. Dan juga masih bisa nabung walaupun jumlahnya nggak besar ya Mams. Aku harap Mams gak membandingkan kebutuhan aku dengan kebutuhan Mams ya, karena kebutuhan setiap keluarga itu berbeda tergantung kondisi keluarga dan juga daerah tempat Mams tinggal ya. Karena yang menurut aku cukup, itu belum tentu cukup ya buat Mams di rumah. Jadi penting banget untuk kita tahu dulu gimana kebutuhan kita sesuai dengan kondisi keluarga ya. Nah, buat Mams yang penghasilannya kecil juga sama kayak aku, tetap semangat dan terus belajar ya Mams untuk mengelola keuangan dan belajar juga untuk berhemat. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan bersyukur ya Mams, karena sebesar dan sekecil apapun penghasilan kita dan bagaimanapun kondisi keluarga kita, kalau misalkan tidak dibarengi dengan rasa syukur, pasti rasanya tuh selalu kurang dan gak pernah sempurna ya Mams. Tetap berusaha dan berdoa semoga kita dan keluarga kita diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, dan semoga kita bisa memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ya Mams. Sekian dulu dari aku, semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menginspirasi dan memotivasi Mams di rumah untuk memperbaiki keuangannya ya. Silahkan ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya jangan ditiru ya Mams. Gak lupa juga aku pengen berterima kasih ke Mams semua yang udah kasih support dan juga komentar yang positif di channel ini. Nah, sekian dulu vlog 09 kali ini. Terima kasih untuk Mams semua yang udah nontonin video ini sampai akhir. Dan buat Mams yang baru mampir ke channel ini, aku ucapin selamat datang dan selamat menonton. Sampai jumpa lagi di vlog 010 bersama aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.